Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Nathan tak menghiraukan ucapannya dan malah fokus pada handphone yang dipegang. Mata lelaki itu terus memperhatikan chat dari seseorang yang nomornya tidak dikenali. "Kamu kenapa?" Yang Andira lantas bertanya. Buru-buru Nathan menyembunyikan handphone miliknya. "Ada yang aneh." "Enggak kok, sayang," dijawabnya setengah gugup. "Sekarang yang harus kita lakukan itu cari tahu siapa selingkuhan papi kamu itu." Nathan membuka suara. Dia juga heran dengan sikap tegas dari Samir pada istrinya. Padahal yang ia tahu, Samir adalah sosok lelaki penyabar juga memiliki jiwa lembut. Tidak seperti yang diperlihatkan sekarang. Nathan yakin sesuatu telah terjadi pada papi mertuanya. Ada seseorang yang berusaha meracuni pikiran Samir. "Aku juga lagi mikir gitu. Pantesan aja papi jarang pulang sekarang. Gila, aku benar-benar gak nyangka papi bakal main gila sama orang." Andira mengumpat kesal. Dadanya naik turun merasakan sakitnya. Tak bisa dibayangkan jika dirinya punya ibu tiri. Secara otomatis hidupnya akan semakin sulit. Di ruangan VIP, Cantika sedang menikmati menjadi seorang ibu. Pengalaman pertamanya yang sedikit membuatnya terharu. Bayi mungilnya sedang kehausan, sehingga tidak tenang dan menangis keja. Sempat panik, karena dia belum mengerti apa-apa tentang merawat bayi yang baru saja lahir. "Nggak apa-apa kok mbak, bayinya itu cuma lapar. Pengen nenen, emang gitu. Malah bagus mbak, dia mau mencari makanannya sendiri," ujar si perawat meletakkan bayi itu di dada Cantika. Si bayi bergerak-gerak, mulutnya pelongok mencari makanannya yang sudah ada di sebelahnya. Benda menggembul berputing itu di lahapnya rakus. Cantika merasakan sesuatu yang aneh. Lidah kasar bayi itu mulai menari-neri di bagian sana, membuatnya bergidik merinding. Sakit, sus." Keluhnya terpaksa melepaskan sedotan bayinya. Cantika belum terbiasa menyusui bayi itu. Si perawat cuma tersenyum kecil. "Nanti juga terbiasa kok, mbak." "Enggak apa, harus dipaksain ya, biar adek kuntunnya tumbuh sehat dan kuat," ujar si perawat itu memberikan pengertian. Cantika memperhatikan wajah anaknya yang merah, lantaran kecewa belum puas dengan makanannya. Nalurinya seorang ibu bekerja dengan baik. Cantika berusaha untuk menghilangkan perasaan tak nyaman itu. "Bismillah ya Allah," ucapnya sebelum memasukkan puting susunya ke mulut si bayi. Betapa terharunya dia saat melihat bayi itu begitu lahap mengenyot ASI miliknya yang sudah mulai keluar. Cantika bisa merasakan sensasi luar biasa kenyotan demi kenyotan bayinya. "Tumbuh sehat ya sayang, anak ibu." Dikecupnya pipi bayi itu haru. Samir sedang berada di luar ruangannya, sedang berbincang pada dokter untuk mengurus administrasinya di sana. Memberikan status di akta anak itu. "Loko putra dari Nathan Adifarman, Pam. Bukannya nama bapak Samir?" tanya si dokter heran. "Dia ayah biologisnya, dok." "Saya baru akan menjadi ayah sambungnya," sahut si Samir. "Serius? Baiklah, Anda boleh keluar sekarang." "Pak, semuanya sudah selesai. Jadi nanti bapak dan ibu Cantika tidak usah buat akte lagi, karena kami sudah mengurusnya," ujar si dokter itu. Samir mengangguk paham. Setelah dari ruang dokter, Samir menemui calon istri dan anaknya di ruangannya. Beruntung Cantika sudah selesai memberikan ASI pada bayi itu. Dideketinnya, kemudian mengambil alih gendong bayi yang diberi nama Tegar Mahesa. Nama itu diberikan oleh Samir yang memiliki arti ketegaran dalam menjalani kehidupan nanti. "Sayang, aku mau pamit dulu ya ke rumah. Mau ambil barang-barang. Sekalian pamit sama Andira," ucap Samir meminta izin. "Karena mulai malam ini, aku akan tinggal bersama kamu. Aku akan membantu merawat Tegar," sambung Samir, sedikit membuatnya terkejut. "Om, emang gak masalah ya kalau kita tinggal serumah? Takutnya nanti kena masalah," sahut Cantika. Bagaimanapun mereka belum resmi menikah. Yang ditakutkan Cantika adalah pendapat orang-orang di sekitar mereka. "Nanti aku akan urus semuanya, ya,"
Ujar Samir paham akan kekhawatirannya. Aku pulang dulu ya. Dikecupnya kening bayi yang sedang terlelap itu olehnya. Samir begitu menyayangi bayi itu, sudah menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Sekarang giliran emaknya. Setelah meletakkan si bayi itu ke ranjangnya, Samir mendekati Cantika, juga memberikan kecupan hangat di kening wanita itu. Aku pergi ya. Semangat ya sayang. Sembari mengusap lembut rambut Cantika. Hati-hati ya, Om, cepat balik lagi ke sini. Pesan Cantika, langsung mendapat godaan dari laki itu. Kangen ya kalau ditinggal lama-lama. Sambil menyeringai kecil, membuat pipi Cantika bersemu merah. Samir urung untuk pergi, ia mendekati calon istrinya itu lagi. Aku gak akan lama kok, sayang. Diberikannya pelukan hangat sebelum benar-benar pergi. Aku juga mana bisa sih lama-lama jauh dari kamu. Cantika tersenyum hangat. Betapa beruntungnya ia memiliki lelaki seperti Samir. Janji ya? Iya, sayang. Udah ya, aku pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di perjalanan pulang, Samir membuka aplikasi chat dan telepon. Terpampang jelas chat yang dikirim oleh Andira menuntutnya untuk segera menemui anaknya itu. Samir hanya menggeleng kecil, sampai detik ini Andira belum juga sadar diri. Dari aplikasi itu, Samir beralih ke email. Mengecek beberapa dokumen yang dikirim sekretarisnya dan juga asistennya. John ngirim apa ini? Gumamnya setelah dibuka isi video itu apa. Samir cuma bisa menggeleng. Kamu pikir kamu bisa melakukannya, Nathan? Sebelum Nathan merencanakan akan meretas data-data kantor, dia sudah dulu mengantisipasinya. Semua akses menuju ke itu. Ia pakaikan kata sandi cuma dia yang tahu dan John, orang kepercayaannya. Sepertinya aku harus melakukan sesuatu. Memberikan shock terapi buat kalian. Terbesit dalam benaknya ingin membuat anak dan menantunya itu kalang kabut sebelum peran utama ia mainkan. Aku ingin melihat reaksi kalian setelah melihat foto bayi ini. Gumamnya mengunggah foto tegar yang ia ambil tadi ke story WhatsApp-nya. Hanya dalam hitungan menit setelah target melihat, Samir hapus lagi story itu. Maafkan Papi Andira. Papi terpaksa lakukan ini ke kamu. Gumamnya lagi. Agar kamu belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi. Samir membatin. Ini belum seberapa. Kejutan yang akan Papi berikan ke kamu. Seperti apa reaksimu kalau tahu perempuan yang kau rusak hidupnya akan menjadi mami tirimu? Andira. Semua itu tidak akan terjadi jika Andira menjadi anak yang baik dan penurut. Tetapi apa yang ia rasakan hanyalah tekanan batin menghadapi kelakuan anaknya selama ini. Setelah menikahi Cantika, dia akan mempublikasikan status mereka di depan media, agar semua orang ikut merasakan kebahagiaannya. Sampai juga di rumah, ia meminta Atnya untuk mempersiapkan semuanya. Tolong ya Big, semua baju saya Bibi kemas. Ucap Samir pada wanita yang bekerja dengannya cukup lama itu. Tuan mau kemana? Tanya wanita itu. Panik. Samir menatapnya lekat, tahu kekhawatiran perempuan itu. Saya akan pindah rumah, Big. Rumah ini biar ditempati oleh Andira dan suaminya. Biar mereka bisa merasakan bagaimana memanage uang bulanan mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Ujar Samir. Karena 3 bulan ini dialah yang membiayai hidup Andira dan Nathan. Dan mulai detik itu juga dia akan lepas tangan. Biarlah mereka mengatur uang gaji yang didapat untuk kebutuhan sehari-hari. Terlihat jelas wajah sedih perempuan itu. Tapi Bibik nggak usah khawatir, untuk gaji Bibik tetap saya yang bayar. Sambung Samir sedikit membuat lega. Baik, Tuan. Sementara perempuan itu menyiapkan semua barang-barangnya, Samir pergi ke ruang kerja untuk melakukan sesuatu. Tak berapa lama, Andira datang. Tahu mobil papinya terparkir di halaman, wanita itu langsung menyusulnya ke kamar. Setibanya di kamar, ia terkejut melihat pembantunya sedang sibuk memasukkan baju papinya ke koper. Apa yang Bibik lakuin? Gertaknya membuat perempuan itu kaget. Packing bajunya Tuan Samir, Non. Jawab perempuan itu gugup. Loh, emang papi mau kemana? Papi mau pindah rumah. Dijawab Samir, sontak membuat perempuan itu membelalak kaget. Pindah?